Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Terbang ke UEFA Nation League, Jerman berhasil mengalahkan tuan rumah Bosnia-Herzegovina dengan skor 1-2 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Menguasai laga sejak awal, pasukan Der Panzer baru mampu memecah kebuntuan di menit 30 melalui Deniz Undav. Gol diawali oleh long pass Andrich menuju Florian Wirtz yang mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan tuan rumah. Gelandang Bayer Leverkusen itu lantas memberikan back pass kepada Deniz Undav yang terkawal untuk mengubah papan skor menjadi 0-1. Hanya butuh 6 menit, striker asal Stuttgart itu kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini Undav yang berdiri di antara dua bek lawan berhasil menyambut umpan silang dari Mittelstadt dari sisi kiri. Skor 0-2 menutup babak pertama. Tertinggal 2 gol, tuan rumah pun hanya mampu memperkecil ketertinggalan mereka melalui Edin Dzeko di menit 70. Jerman pun menang 1-2 dan masih kokoh di puncak klasemen grup 3 dengan 7 poin. Tim negeri kincir angin Belanda berhasil terhindar dari kekalahan usai sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 atas tuan rumah Hungaria pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Hungaria sukses membuka keunggulan di menit 30 melalui Roland Salai. Proses gol tercipta diawali oleh hilangnya penguasaan bola dari Tijani Reinders yang direbut oleh Tamas Nikitschar di tengah lapangan. Bola kemudian diarahkan ke Solt Nagy di sisi kiri. Winger asal Puskas Akademi itu kemudian sukses mengirimkan umpan silang ke kotak penalti di mana ada 3 pemain Hungaria berbanding 2 bek Belanda. Dan benar, tiang jauh menjadi pilihan di mana ada Roland Salai yang tidak terkawal. Gol 1-0 tuan rumah memimpin. Mengejar defisit 1 gol, tim Holland justru harus bermain 10 orang usai Virgil van Dijk menerima kartu kuning kedua di menit 79. Beruntung, di menit 83 Belanda terhindar dari kekalahan setelah Denzel Dumfries berhasil menyundul bola masuk ke gawang menyambut tendangan bebas dari Gakpo. Belanda pun pulang membawa 1 poin dan masih duduk di posisi kedua di bawah Jerman. UEFA Nation League Grup 2 Liga A, Prancis berhasil mengalahkan dengan skor 1-4. Les Bleus mengawali laga dengan gol dari tendangan placing Eduardo Camavinga di menit ke-6. Gol kedua tim Ayam Jantan disumbangkan oleh aksi individu Christian Kunku di menit 28. Di babak kedua, juara dunia 2018 itu baru bisa menambah gol di akhir laga menit 87 dan 89 melalui Matteo Gunduzzi dan Bradley Barcola. Hasil ini membuat Prancis naik ke posisi kedua klasemen sementara. Di grup 2 lainnya, Italia gagal mempertahankan keunggulan 2 gol atas Belgia usai disamakan menjadi 2-2 di akhir laga pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Italia sebenarnya sukses unggul cepat di menit pertama melalui Andrea Cambiaso. Gol berawal dari direct build-up yang tertuju kepada Matteo Retegui sebagai pemantul. Bola pantulan itu kemudian diarahkan Sandro Tonali kepada Di Marco. Bek Inter Milan itu kemudian bermain 1-2 dengan Pellegrini sebelum melepaskan umpan silang mendatar ke tiang jauh yang berhasil dikonversi oleh Andrea Cambiaso. Di gol kedua, skema yang sama diterapkan dengan bola pantul dari Retegui diterima oleh Di Marco dan di-switch kepada Andrea Cambiaso di flank kanan. Pemain Juve itu kemudian melepaskan tendangan yang berhasil ditepis oleh kiper Belgia Koen Kastels. Sayangnya, bola tepisan tersebut jatuh di kaki Retegui dan sukses diubah menjadi gol kedua Gli Azzurri. Petaka bagi Italia hadir di menit 40 setelah Lorenzo Pellegrini di kartu merah wasit usai melakukan pelanggaran keras. Dan benar, Belgia yang mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti berhasil menghukum Donnarumma melalui Maxime de Cuyper. Skor 2-1 menutup babak pertama.
Unggul jumlah pemain, di babak kedua Belgia akhirnya mampu menyamakan kedudukan di menit 61 melalui Leandro Trossard lewat skema set piece. Ia tak terkawal di kotak penalti setelah menerima umpan sundulan dari Wout Faes. Di sisa laga, tak ada lagi gol yang tercipta. Hasil imbang 2-2 ini membuat Italia masih memuncaki klasemen, sementara Belgia berada di posisi ketiga. Di Liga B Grup 2, Inggris justru dipermalukan oleh tamunya, Yunani, dengan skor 1-2 pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Setelah menutup babak pertama tanpa gol, Yunani memasuki 4 menit babak kedua dengan unggul lewat aksi individu Vangelis Pavlidis yang menari-nari di antara kepungan pemain Inggris. Tertinggal 0-1, tuan rumah sempat berharap ketika Jude Bellingham menyamakan kedudukan di menit 87. Sayangnya, pendukung Tri-Lion harus dibuat kecewa setelah Pavlidis kembali mencetak gol di penghujung laga. Inggris pun kalah 1-2. Hasil ini membuat Inggris turun ke posisi kedua digusur oleh Yunani. Bergeser ke Liga B Grup 3, Norwegia sukses mengalahkan Slovenia dengan skor 3-0. Erling Haaland menyumbangkan brace di laga kali ini pada menit ke-7 dan 62. Sedangkan 1 gol sisanya dilesakan oleh Alexander Sorloth di menit 52. Di zona Asia ronde ketiga Grup C, gol Daichi Kamada menit 14 dan Koki Ogawa menit 81 mengantarkan Jepang meraih 3 poin atas Arab Saudi pada Kamis malam waktu Indonesia. 1 gol cepat Cina sempat mengejutkan Australia sebelum akhirnya The Socceroos membalas 3 gol melalui Lewis Miller, Craig Goodwin, dan Nishan Velupillai. Di Bahrain, 3 poin di depan mata sang Garuda harus sirna usai Bahrain mencetak gol penyeimbang skor menjadi 2-2 atas timnas Indonesia. Di awal laga, timnas Garuda harus kebobolan terlebih dahulu lewat tendangan bebas cantik dari Mohamed Marhun di menit 15. Beruntung, di akhir babak pertama, Tom Haye dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan lewat Ragnar Oratmangun. Awal mula serangan dibangun oleh Trupas Calvin Verdong kepada Strike. Penyerang berusia 21 tahun itu melakukan penetrasi ke kotak penalti sebelum melepaskan umpan yang gagal disambut oleh pemain timnas. Kendati demikian, bola tetap bisa dikuasai oleh Malik Rizaldi dan Ivar Jenner yang akhirnya melepaskan umpan crossing. Uniknya, Mads Hilgers dan Sandy Walsh yang notabene berposisi sebagai pemain belakang sudah berada di dalam kotak penalti walaupun bukan dalam situasi bola mati. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah target umpan di kotak penalti lawan yang kini menjadi 5 orang. Dan benar, 3 pemain Sandy Hilgers dan Ragnar berada di posisi yang tepat di dalam proses bersarangnya bola ke gawang Bahrain. 1-1 menutup paruh pertama. Memasuki babak kedua, permainan Indonesia semakin membaik hingga akhirnya Rafael Strike berhasil mencetak gol indah di menit 74. Tom Haye melakukan swift play ke sisi kiri usai wasit memberikan play on atas pelanggaran kepada Marcelino. Rafael Strike yang berada di sisi kiri pun melakukan pendekatan ke kotak penalti bersamaan dengan pergerakan tanpa bola dari Verdong. Strike pun memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan placing yang menjadi gol kedua untuk Indonesia. Kontroversi terjadi di penghujung laga, mulanya wasit telah memberi injury time 6 menit. Namun wasit membiarkan laga tetap berjalan hingga menit 90+9 yang membuat Bahrain akhirnya mencetak gol penyeimbang melalui Marhun. Dengan hasil ini, Jepang masih menjadi pemuncak klasemen dengan 9 poin, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain secara berurutan mengikuti dengan poin sama 4. Sedangkan Indonesia harus turun ke posisi 5 dengan 3 poin. Di grup B, gol dari Aiman Hussein membawa kemenangan bagi Irak 1-0 atas Palestina. Sedangkan Korea Selatan sukses mengalahkan Yordania dengan skor 0-2.
Gol dicetak oleh Lee Jae-sung menit 38 dan Oh Hyun-gyu menit 68. Berikut adalah klasemen sementara di grup B. Di grup A, laga big match antara Uzbekistan versus Iran harus berakhir imbang tanpa gol. Berikut adalah klasemen sementara di grup A. Bermain di Estadio Nacional, Brazil sukses mengalahkan tuan rumah Chili dengan skor 1-2 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Latin Jumat pagi waktu Indonesia. Di awal laga, tuan rumah langsung bersorak di menit kedua melalui Eduardo Vargas. Gol tersebut diinisiasi oleh Felipe Loyola yang tak terkawal di sisi kiri pertahanan Brazil. Ia pun kemudian melepaskan umpan crossing yang berhasil ditanduk oleh Vargas. Keunggulan 1-0 Chili bertahan hingga akhir babak pertama sebelum Brazil sukses menyamakan kedudukan melalui Igor da Cruz. Striker asal tim Botafogo itu mendapat umpan manis dari Lucas Paqueta yang mampu lolos dari halangan bek kiri Chili saat proses serangan berlangsung. Tak ingin hanya mendapat 1 poin, tim Selekau akhirnya mampu mencetak gol dramatis di menit akhir laga melalui sepakan placing winger asal Botafogo, Luis Enrique. Brazil pun menang 1-2 dan berhak naik ke posisi 4 klasemen sementara. Kolombia harus takluk 1-0 dari Bolivia, sedangkan Ekuador mengakhiri laga melawan Paraguay dengan skor kacamata. Sang juara dunia Argentina hanya membawa pulang 1 poin dalam lawatannya ke Venezuela. Gol dari La Albiceleste melalui Nicola Otamendi pada menit 13 berhasil disamakan oleh Salomon Rondon pada menit 65. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam!